Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube saya. Well, saya membuat video ini karena saya melihat penurunan yang tidak biasa ya di Big Banks kita ya, yaitu BMRI, BBRI, sama BBNI. Sehingga saya berinisiatif untuk membuat ulasan ini agar bisa menjadi referensi yang baik bagi teman-teman semua. Karena mungkin saat ini cukup banyak yang bingung nih, sedang harus melakukan apa gitu ya. Dan juga mungkin bertanya apakah penurunan kali ini merupakan peluang beli yang baik gitu ya. Nah, jadi video ini saya akan langsung saja pada inti-intinya teman semuanya, jadi tidak bisa terlalu mendetail karena memang saya ingin cepat saja mengulasnya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dengan saham BMRI ya. Dan jadi analisa pertama adalah analisa demand dan supply area. Jadi kita melihat dua point of view. Pertama adalah kita melihat terlebih dahulu seperti apa sih trade value-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini trade value daripada BMRI ternyata tidak terlalu besar ya. Jadi antara value buy sama value sell cukup berimbang. Kemudian yang unik ternyata dari pelaku pasar asing yang sebelumnya melakukan penjualan ternyata pada perdagangan hari ini itu melakukan pembelian seperti itu ya. Jadi kalau dilihat tekanannya agak kurang sih kalau untuk saham BMRI ya. Nah, berikutnya kita perhatikan lebih lanjut dari sisi broker saham. Kalau saya perhatikan juga sama ya. Ini memang terlihat tidak terjadi tekanan seller yang kuat ya, bahkan malah terjadi akumulasi gitu ya. Khususnya melalui broker AK seperti itu. Dan kalau kita perhatikan rentang daripada harga saham BMRI pada hari ini, itu rentangnya cukup tipis ya. Jadi hanya bergerak di rentang 5475 sampai dengan 5550 seperti itu. Jadi cukup tipis yang menunjukkan memang tekanan jualnya tidak terlalu kuat ya. Malah memberikan ruang bagi pelaku pasar untuk melakukan akumulasi ya. Jadi buyersnya BMRI melakukan akumulasi di saham ini seperti itu. Sehingga terlihat nih di level 5500 sampai dengan 5525 ini transaksinya cukup signifikan gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat seperti apa sih analisa valuasi daripada saham ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini memang kalau dilihat bahwa secara analisa valuasi di sini saya menggunakan PBV band daripada BMRI. Ini saham ini sudah turun ya ke level min PBV-nya. Di sini saya menggunakan level min PBV 10 tahun gitu ya, yaitu di level 1,9 PBV, di mana min PBV-nya sendiri itu berada di level 1,96 PBV, yang artinya memang sudah berada di bawah gitu ya. Dan kalau kita perhatikan secara valuasi berarti level BMRI itu di level 1,9 PBV ya di harga saat ini. Dan kalau kita perhatikan lagi dari sisi analisa demand dan supply-nya, ternyata tekanan jualnya tidak terlalu besar gitu ya. Sehingga seharusnya potensi bagi saham ini untuk turun lebih lanjut itu lebih kecil. Namun kalau misalkan skenario turunnya tetap berlanjut seperti juga saham-saham big banks lainnya, maka mungkin area berikutnya adalah di level minus 1 PBV standard deviation ya, yaitu di level kurang lebih 1,61 PBV, berarti jatuh di level harga 4.700 seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan ya, peluang bagi BMRI untuk turun ke level tersebut sih agak kecil teman semuanya, karena melihat tidak pada tekanan jualnya memang tidak terlalu besar. Namun kita akan konfirmasikan lagi nanti di analisa teknikalnya. Nah, berikut merupakan chart daripada BMRI gitu ya. Nah, seperti yang terlihat di sini memang terlihat ya, terrefleksikan dari sisi analisa demand dan supply itu memang secara volatilitas itu harga saham BMRI cukup baik ya, maksudnya kecil. Jadi meskipun dia jatuh, dia juga membentuk sebuah area gap minor, namun volatilitasnya minor gitu ya, volatilitasnya kecil. Jadi hanya turun sedikit di bawah level support gitu ya. Jadi secara teknikal ini ada peluang untuk mengalami rebound ya, untuk menutup area gap tersebut, yaitu di level kurang lebih 5550 sampai dengan 5600 ya. Karena tekanan seller memang tidak terlalu kuat, jadi ada peluang dia untuk mengalami rebound. Namun kalau misalkan ternyata skenario negatif itu kembali berlanjut, maka dia akan potensi menguji next support ya, di area kotak biru yang saya gambarkan ini di level 5400, dengan next strong support itu berada di level 5250 sampai dengan 5300 ya, di area kotak kuning di bagian bawah yang saya gambarkan itu, seperti itu. Nah, secara teknikal sendiri beberapa indikator sudah mulai menunjukkan sinyal oversold, namun memang belum terlalu kuat. Jadi kita nanti perhatikan secara tendensi sebenarnya tekanan sellernya tidak terlalu kuat, jadi ada harapan mungkin bagi BMRI itu akan mampu rebound terlebih dahulu ya, sebelum nantinya mungkin mengalami koreksi kembali. Seperti itu ya. Oke, jadi demikian untuk BMRI. Sekarang kita masuk dalam saham kedua, yaitu saham BBRI. Oke, jadi sama seperti BMRI, kita akan lihat analisa demand dan supply-nya seperti apa. Nah, oke, di sini bisa kita perhatikan teman semuanya, cukup besar tekanan jual daripada saham ini ya. Jadi ternyata value sell-nya itu hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan value buy-nya. Dan kalau kita konfirmasikan kepada tipe pelaku pasarnya, maka bisa diperhatikan di sini bahwa ternyata pelaku pasar asing lah yang paling banyak menjual saham BBRI gitu ya. Lalu kalau kita lanjutkan lagi dari sisi analisa broker saham, maka kita perhatikan bahwa ternyata memang benar telah terjadi distribusi ya dari 3 broker terbesar ya, yang khususnya dilakukan melalui broker ZP dan juga AK gitu ya. Jadi terjadi distribusi oleh pelaku pasar. Dan kalau kita perhatikan dari sisi rentang trade book-nya, ternyata memang kalau kita perhatikan
Ini tekanan jual cukup besar ya, di level 3.940-an sampai dengan ke bawah gitu ya. Berarti memang banyak yang melepas harga saham BBRI di level tersebut ya, sampai di akhirnya jatuh ke level 3850 seperti itu. Jadi memang di sini bisa saya simpulkan memang tekanannya sedang sangat kuat nih di saham BBRI. Oke, berikutnya kita lihat seperti apa sih analisa valuasi daripada saham ini. Jadi sama seperti BMRI, saya menggunakan analisa PBV band daripada saham BBRI selama 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita perhatikan memang luar biasa sekali ya tekanan di saham BBRI ini ya teman-teman semuanya. Saat ini bahkan harga sahamnya sudah jatuh ke level minus 2 PBV standard deviation, sesuatu yang cukup jarang dialami oleh saham ini gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan saat ini sudah berada di level PBV 1,8 kali ya. Bahkan untuk minus 2 nya sendiri itu di level 1,89 kali. Jadi sudah breakdown nih di bawah daripada level minus 2 PBV nya gitu ya. Jadi secara valuasi ini bisa kita katakan sudah murah teman semuanya untuk saham BBRI gitu ya, secara analisa fundamental. Dan sekarang pertanyaannya apakah saham ini akan terus mengalami penurunan? Ya kalau kita perhatikan dari sisi analisa demand supply-nya ya tekanannya masih cukup besar gitu ya di saham ini. Jadi bukan tidak mungkin harga sahamnya bisa kembali mengalami penurunan seperti itu. Nanti kita akan konfirmasikan kembali di analisa teknikalnya. Nah namun kalau memang skenario negatif itu terjadi, maka sebenarnya kalau kita ambil level ekstrim seperti yang terjadi pada COVID lalu, berarti saham BBRI itu akan turun ke level 1,5 kali PBV ya, yaitu di level 3.200. Dan jujur kalau saya perhatikan mungkin level ini agak cukup ekstrim ya teman semua ya untuk capai oleh BBRI, meskipun mungkin tekanan jualnya akan tinggi gitu ya. Namun harusnya kondisi sekarang sudah berbeda dengan kondisi pada waktu COVID lalu, jadi seharusnya mungkin akan ada perlawanan buyers nih di saham BBRI jika dia kembali mengalami penurunan seperti itu ya. Jadi meskipun ada peluang ke sana, saya melihat masih agak kecil sih peluangnya bagi BBRI untuk kembali menyentuh level ekstrimnya di level 1,5 kali PBV seperti itu. Nah, oke, berikutnya kita konfirmasikan seperti apa sih peluang daripada pergerakan harga saham BBRI ya di analisa teknikalnya. Nah, berikut merupakan chart daripada BBRI. Yes, jadi kalau dari sisi analisa demand supply memang terlihat jelas ya tekanan daripada saham ini sangat besar sekali, berbeda dengan BMRI gitu ya. Jadi saham BBRI itu ditekan cukup dalam oleh seller ya, dan langsung menyentuh area support saat ini ya di level kotak biru yang saya gambarkan, yaitu di level 3850 gitu ya. Dan ini akan menjadi pembuktian bagi saham BBRI apakah dia mampu rebound besok seperti itu. Kalau misalkan skenario negatif yang terjadi, maka dia akan kembali turun ya dan menguji next strong supportnya, yaitu di level 3.600 sampai dengan 3.700. Support to be seen di level ini harusnya cukup kuat nih menahan potensi penurunan daripada saham BBRI ya teman semuanya. Karena level ini sudah teruji beberapa kali dan mampu menahan penurunan lanjutan daripada saham BBRI seperti itu. Dan kalau saya perhatikan juga dari berbagai indikator teknikal, ini sudah mulai menunjukkan sinyal oversold gitu ya. Jadi memang seharusnya potensi perlawanan buyer sudah mulai akan terjadi di saham BBRI ya, dan penentuannya adalah besok seperti itu ya. Kalau misalkan dia langsung turun jatuh ke level next strong support, maka juga saya melihat ada potensi untuk rebound kuat juga nih di saham BBRI seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang ingin spekulatif ya silakan pantau area support-support yang saya sebutkan ya, baik di saham BMRI maupun di saham BBRI seperti itu ya. Silakan dipantau, silakan di note, dan nanti bisa dilakukan spekulatif buy jika memang ternyata arahnya adalah rebound seperti itu. Oke, demikian untuk saham BBRI. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu saham BBNI. Nah, kembali ke analisa demand dan supply area, maka kita perhatikan sebagai berikut. Oke, jadi di transaksi value-nya ternyata juga dapat diperhatikan kondisinya mirip seperti BBRI. Jadi tekanan jualnya cukup besar di saham BBNI ya, dengan value sell-nya cukup tinggi nih, hampir 3 kali lipatnya daripada value buy. Namun di sini agak unik kalau saya perhatikan sepertinya pelakunya bukan asing ya, karena net sell asing hanya kecil sekali. Berarti yang melakukan penjualan di saham BBNI adalah pelaku pasar domestik ya. Dan kalau kita konfirmasikan ke broker saham dan juga ke Tradebook, maka bisa diperhatikan sebagai berikut bahwa memang sedang terjadi distribusi ya teman semuanya di saham BBNI ini, dengan seller utamanya itu berasal dari sekuritas JP. Dan juga Tradebooknya kalau saya perhatikan di sini memang terjadi peningkatan distribusi atau tekanan jual ya, mulai dari level 4.270 ke bawah gitu ya, sampai saat ini jatuh ke level 4.200 dan mampu rebound kembali ke level 4.210 seperti itu. Jadi memang terjadi penjualan cukup masif di level tersebut sehingga membuat harga saham BBNI itu jatuh lebih dalam seperti itu. Oke, berikutnya kita akan perhatikan lagi seperti apa nih analisa valuasi daripada saham BBNI. Nah, seperti dengan dua saham big bank lainnya, saya menggunakan PBV standard deviation. Dan kalau saya perhatikan saat ini ternyata BBNI sudah menyentuh ya level minus 1 standard deviation, yaitu tepat di level PBV 1 kali seperti itu ya. Ini termasuk penurunan yang cukup kuat ya di saham BBNI. Jadi kalau kita perhatikan di level saat ini, itu berarti dia jatuh di level 4.220, sudah menguji level ini ya. Sempat low di level 4.200. Jadi kalau menurut saya secara historical,
Ya kalau memang tekanan jualnya masih menguat, ya bukan tidak mungkin harga sahamnya akan kembali mengalami penurunan seperti itu ya. Dan kalau misalnya skenario negatif ini berjalan, ya bukan tidak mungkin juga bagi saham BBNI untuk kembali turun menguji level -2. Standar deviasinya seperti yang kurang lebih terjadi pada zaman COVID lalu ya, yaitu di level 0,7 kali PBV, di level harga 2.950 seperti itu. Ya meskipun tekanan jualnya cukup kuat, tapi memang masih lebih kecil nih dibandingkan BBRI gitu ya. Namun ya tetap akan terbuka potensi penurunan lanjutan daripada saham ini. Dan nextnya kita akan konfirmasikan ya, seperti apa di analisa teknikalnya. Nah, berikut merupakan chart daripada saham BBNI gitu ya. Dan kondisinya mirip seperti saham BBRI, jadi sudah menguji level supportnya saat ini ya, yaitu di level 4.200 sebagai support saat ini. Dan karena tekanan jual ini tidak sebesar BBRI, maka menurut saya juga ada peluang rebound nih bagi saham BBNI ya. Jika kedepannya mampu rebound, maka ada peluang untuk rebound terlebih dahulu ke level 4.400. Namun jika ternyata tekanan jual cukup menguat ya, maka saham ini potensi kembali untuk mengalami penurunan, dan ini akan cukup jauh teman semuanya. Jadi level next strong supportnya itu di level 3.800 seperti itu. Jadi cukup jauh nih. Jadi memang agak waspada nih bagi teman-teman semua yang punya saham BBNI, jikalau misalkan ternyata kembali mengalami penurunan yang kuat ya di perdagangan berikutnya seperti itu. Oke, jadi demikian ulasan saya untuk saham BMRI, BBRI dan juga BBNI. Semoga sharing singkat dan cepat saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Karena memang kondisi penurunan saat ini cukup ekstrim ya bagi tiga saham ini gitu ya. Karena dia terus-menerus mengalami penurunan seperti itu. Dan semoga ada jalan keluar nih, ada sinyal positif yang segera muncul ya di ketiga saham ini gitu ya. Kita harapkan bersama seperti itu. Dan silakan teman-teman share video ini ke rekan yang lain agar bisa semakin banyak mendapatkan manfaat. Dan juga dukung channel saya dengan like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Jangan lupa juga ya untuk bisa join di channel Telegram saya agar bisa terus mendapatkan update market dan juga saham-saham lainnya. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.